Mbak Astuti. Namanya mungkin biasa saja, tapi kehadirannya selalu membawa aura yang sulit diabaikan. Dia adalah teman dekat istriku, seorang wanita berparas segar dengan perawakan sedikit gemuk, yang justru membuatnya terlihat semakin mempesona. Kulitnya yang cerah, senyumnya yang hangat, dan cara bicaranya yang lembut membuat siapapun yang berinteraksi dengannya merasa nyaman. Tapi, aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari, hidupku akan berubah karena dia. Awalnya, aku sama sekali tidak memiliki pikiran macam-macam tentang Mbak Astuti. Bagiku, dia hanyalah teman istriku, seseorang yang sering datang ke rumah untuk sekadar mengobrol atau menemani istriku memasak. Hubungan kami biasa-biasa saja, bahkan cenderung formal. Tapi, segalanya berubah ketika suatu malam istriku mengajakku berbicara serius. Aku tak pernah menyangka peristiwa itu akan terjadi dalam hidupku. Karena pernikahanku dengan Deswita, rasanya tiada masalah. Aku malah merasa bersyukur punya istri seperti Deswita. Sementara itu, istriku juga merasa bahagia sekali memiliki aku sebagai suaminya. Karena di usiaku yang relatif muda, aku sudah tergolong sukses baik dalam pekerjaan maupun bisnis sampingan. Ya, di usia 26 tahun, aku sudah mampu membeli sebuah rumah tua. Yang selanjutnya, aku rombak total menjadi sebuah rumah baru yang lumayan megah. Aku juga sudah mampu membeli mobil yang lumayan mahal, bukan mobil kelas pasaran. Perabotan yang kami miliki pun bukan perabotan kelas pasaran, semuanya berkelas. Dan yang terpenting, kami sudah memiliki seorang putri yang lucu, yang jadi rebutan antara orang tuaku dengan mertuaku. Keberuntungan yang aku miliki memang cemerlang. Apapun yang aku bisniskan selalu mendatangkan keuntungan besar. Terus, mengapa peristiwa itu harus terjadi? Inilah ceritaku selengkapnya. Aku masih ingat benar, saat itu Sabtu sore, aku diajak oleh istriku untuk berweekend di sebuah villa, di lokasi dekat perkebunan teh, dengan suasana yang benar-benar asli dan tenang sekali. Kami berangkat hanya berdua saja. Putriku kami titipkan di rumah mertuaku. Mungkin sesekali istriku ingin santai, berduaan saja denganku. Pikirku pada awalnya. Villa-villa di sekitar perkebunan teh itu berderet. Setelah melalui jalan yang diportal dan dijaga oleh satpam, akhirnya kami berdua pun sampai di sebuah villa. Villa-villa yang ada di tempat itu, dengan view hutan belantara, terbuat dari kayu semua, sehingga suasananya pun jadi sangat tradisional. Yang cukup istimewa dari villa-villa itu adalah kamar mandinya dialiri oleh air panas mineral, yang katanya baik untuk kulit. Mulanya aku pikir istriku hanya ingin menikmati weekend berdua saja denganku. Makanya ketika kami berdua duduk di kursi rotan yang ada di dalam villa itu, aku pikir dia sedang mulai menikmati masa santainya. Tapi ternyata dia mulai membuka pembicaraan yang serius denganku. "Mas, dalam setahun ini aku sedikit lain kan?" Tanya istriku mengawali sebuah skenario. "Lain bagaimana maksudnya, sayang?" Tanyaku mulai merasa bingung. "Aku seperti kehilangan keinginan dalam memberikan jatah malam buat Mas, kan?" Lanjut istriku yang semakin membuatku bertambah bingung. "Alah, mungkin kamu itu lagi capek aja kali. Kan kadang-kadang kala kamu juga begitu menggebu-gebu, sayang." Ucapku masih berusaha tidak mempermasalahkan akan hal yang sedang dibahasnya itu. "Nah, Mas tahu tidak, kalau aku sedang menggebu-gebu seperti itu, sebenarnya aku sedang membayangkan sesuatu, Mas." Ucap istriku masih saja berusaha untuk membawaku ke sebuah skenario yang belum juga aku fahami. Paling juga kamu itu lagi bayangin sedang melakukannya dengan artis yang muda dan tampan, iya kan?" Tanyaku sembari tertawa kecil. Karena jujur saja selama ini aku tidak pernah mempermasalahkan semua tentang istriku itu, karena aku begitu mencintainya. "Salah," ucap istriku seraya geleng-geleng kepala. "Justru sebaliknya, Mas. Justru aku saat itu sedang membayangkan Mas, sedang melakukannya dengan wanita lain." Ucapan istriku itu tentu saja membuatku semakin bingung. "Alah, kamu ini kok aneh-aneh saja sayang.
Apa kamu tidak cemburu kalau aku sama wanita lain? Tanyaku seraya menatapnya dengan serius. Tentu saja aku cemburu, Mas, kalau melihat kamu sedang sama wanita lain. Tapi dari rasa cemburu itu malahan timbul keinginanku yang luar biasa, Mas. Ucap istriku dengan serius. Kamu ini kok aneh-aneh saja sih, sayang? Tanyaku, karena aku saat itu masih belum tahu kemana sebenarnya arah pembicaraannya saat itu. Sebenarnya tidak aneh, Mas. Bahkan mungkin juga banyak wanita lain yang seperti aku. Malah kata para ahli, pada umumnya para istri itu sering juga secara diam-diam membayangkan suaminya sedang melakukannya dengan wanita lain. Lanjut istriku, semakin serius saja nada bicaranya. Memangnya siapa wanita yang suka kamu bayangkan itu, sayang? Tanyaku mulai penasaran. Mbak Astuti, sahut istriku. Mbak Astuti, dia itu kan sahabat yang paling dekat sama kamu, yang sekarang ini sudah janda. Tanyaku semakin penasaran dan heran. Kenapa istriku sepertinya akan menyuruh aku melakukannya dengan temannya itu? Justru karena dia itu sahabatku, maka yang paling mungkin aku ajak bersama kita adalah Mbak Astuti itu, Mas. Jelas istriku lagi. Kita ajak gimana maksudnya, sayang? Tanyaku seraya menatapnya dengan penuh tanda tanya. Karena aku benar-benar dibuat bingung oleh rencana yang telah disusun oleh istriku. Mas, ucap istriku seraya memegang tanganku dengan lembut dan kembali berucap. Aku sangat terobsesi, ingin melihat Mas melakukannya dengan Mbak Astuti. Hal itu akan menjadi sebuah obat bagiku. Percayalah Mas, ucap istriku penuh harap. Sayang, kamu kok begitu sih jalan pikirannya? Protesku. Mas, kamu mau kan sama Mbak Astuti? Tanya istriku. Aku terhenyak. Aku tahu bahwa Mbak Astuti itu cantik dan lebih tua sedikit daripada istriku. Tapi sedikit pun aku tak pernah memikirkan yang bukan-bukan mengenai dirinya, selain bahwa Mbak Astuti itu adalah sahabat istriku. Aku serius, Mas, kata istriku dengan nada menghibah. Sayang, jangan punya pikiran begitu dong. Nanti bisa rusak rumah tangga kita. Ucapku sambil berdiri dan melangkah ke jendela. Aku memandang ke arah kebun teh dengan latar belakang bukit dan hutan yang indah menghijau. Semua itu tidak akan merusak rumah tangga kita, Mas. Ucap istriku sambil menghampiriku. Aku jamin hubungan kita malah akan semakin baik, Mas. Pegang deh omonganku. Mas tahu kan, kalau aku ini gak pernah ingkar janji. Ucap istriku lagi. Mendengar rencana aneh istriku itu. Entah setan dari mana yang merasukiku saat itu. Karena secara tiba-tiba saja, membuatku berkhayal yang bukan-bukan. Apalagi selama ini, aku tidak pernah membayangkan apapun tentang Mbak Astuti yang cantik itu. Meskipun usianya lebih tua dariku. Tapi kalau boleh jujur, Mbak Astuti itu memang mempunyai sesuatu yang begitu banyak dicari oleh para pria. Bahkan aku juga heran, kenapa kok bisa-bisanya suaminya menceraikannya? Apakah karena tidak sanggup dalam memberikan jatah malamnya? Karena kalau aku lihat dari penampilannya itu, Mbak Astuti itu mempunyai keinginan yang sangat tinggi dalam hal yang satu itu. Kenapa aku jadi memikirkan Mbak Astuti? Dengan segera aku pun berusaha mengusir pikiranku tentang Mbak Astuti itu jauh-jauh. Aku harus tetap setia kepada Deswita, istri yang telah mendampingiku selama ini. Atau begini saja, Mas, ucap istriku seraya memelukku dari belakang. Nanti, Mas, biar dipijat saja sama Mbak Astuti, Mas. Belum tahu kan kalau Mbak Astuti itu menguasai ilmu pemijatan. Lanjut istriku yang sepertinya tidak mau menyerah begitu saja. Mendengar kata pijat itu, aku pun spontan tertarik juga. Soalnya aku paling senang dipijat. Tapi hanya dipijat oleh sesama pria. Selama ini aku belum pernah dipijat oleh wanita. Terus, tanyaku mulai penasaran. Nanti kita lihat-lihat situasinya, Dech. Kalau Mas merasa cocok, boleh dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Dan boleh juga tidak. Sahut istriku. Kalau tidak dilanjutkan ke langkah berikutnya, Mas mau. Asalkan apa yang akan Mas lakuin ini benar-benar bisa jadi obat buat kamu, sayang. Tapi kalau sampai yang sejauh itu, entahlah sayang.
Ucapku masih belum begitu yakin. Karena selama ini aku hanya dengan istriku itu saja. Belum pernah sekalipun dengan wanita manapun. Nah, itu namanya baru suamiku. Ucap istriku disusul dengan kecupan di pipiku. Emang kapan mau dilaksanakan rencana itu? Tanyaku ingin tahu. Sekarang juga Mas. Jawab istriku seraya tersenyum. Aku tentu saja sangat terkejut. Sekarang? Emang Mbak Astuti ada di mana sekarang? Tanyaku heran. Nggak jauh dari sini, tinggal call saja, paling lama juga setengah jam, pasti Mbak Astuti sudah ada di sini. Sahut istriku, masih dengan senyumnya yang penuh misteri. Jadi kamu sudah merencanakan ini semua bersama Mbak Astuti sejak kemarin-kemarin? Tegurku. Istriku pun hanya mengangguk dan memegang HP-nya. Sekarang aku call aku ya. Ucap istriku seraya benar-benar menghubungi Mbak Astuti lewat handphonenya. Dan suaranya dikeluarkan di speaker, sehingga aku bisa mendengar semuanya. Mbak Astuti, suamiku minta dipijat. Kamu kan jago dalam ilmu pemijatan. Ucap istriku pada Mbak Astuti melalui telepon itu. Oke siap, dalam 25 menit aku sudah pasti tiba di tempatmu. Sahut Mbak Astuti di ponsel istriku. Mendengar itu semua, aku pun jadi deg-degan. Soalnya tadi istriku sudah menyampaikan keinginan utamanya. Terua apa yang akan terjadi nanti? Aku harus berusaha menenangkan diriku. Bukankah tadi aku hanya setuju kalau Mbak Astuti itu hanya akan memijatku saja? Belum sampai 20 menit, terdengar suara mobil berhenti di depan villa. Kulihat dari jendela, memang Mbak Astuti yang datang. Jantungku makin berdebar-debar. Mbak Astuti memang cantik. Tapi, apakah yang akan terjadi nantinya antara aku dan Mbak Astuti? Apa kabar, Mas? Sapa Mbak Astuti sambil menjabat tanganku. Tapi nekatnya Mbak Astuti adalah sapaannya itu disertai dengan hadiah manis di pipi kanan dan kiriku. Padahal biasanya hanya menjabat tanganku saja. Kali ini aku benar-benar deg-degan di depan Mbak Astuti, yang tampak semakin menarik saja di mataku saat itu. Baik, Mbak. Sahutku dengan sikap canggung. Ayo kalau mau coba keahlianku dalam hal pijat, kita langsung mulai saja. Ucap Mbak Astuti, penuh semangat. Silakan Mas, ke kamar mandi dulu, lalu pakai handuk, jangan ada benda lain kecuali handuk itu, supaya lotionnya tidak mengotori. Lanjut Mbak Astuti. Aku pun segera masuk ke kamar mandi dan mengikuti perintahnya. Memang kalau aku dipijat di salon, juga suka disuruh seperti itu. Tapi kalau dipijat di salon, pemijatnya selalu pria. Dan ini yang pertama kalinya aku mau dipijat oleh wanita secantik Mbak Astuti yang telah lama hidup tanpa suami. Tentu saja aku pun mulai berharap-harap cemas juga pada akhirnya. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku lihat Mbak Astuti juga sudah dalam keadaan seperti aku. Setahuku para pemijat di salon-salon tidak seperti itu. Mungkin Mbak Astuti ingin agar pakaian rapinya tidak terkotori oleh lotion. Karena saat itu aku lihat, Mbak Astuti sudah memegang sebotol lotion. Di mana pijatnya sayang? Tanyaku pada istriku. Di sana saja Mas. Ucap istriku seraya menunjuk ke salah satu tempat tidur di salah satu kamar. Di villa itu memang ada 2 kamar. Masing-masing kamar ada 2 tempat tidur. Dan yang ditunjuk oleh istriku adalah tempat tidur di kamar yang berada di bagian belakang, berdampingan dengan kamar mandi. Selanjutnya, aku pun naik ke atas tempat tidur. Sementara istriku juga rebahan di tempat tidur yang satunya lagi. Sambil otak-atik handphonenya, tak lama kemudian terdengar suara musik dari handphone istriku. Lagu-lagu instrumental, kelompok kesukaannya. Kemudian, aku mulai merasakan pijatan di jari kakiku. Memang enak sekali pijatan Mbak Astuti kala itu. Tak kusangka kalau dia ternyata pandai pijat segala. Tapi beberapa saat kemudian, Mbak Astuti sudah membuatku mulai deg-degan. Tapi aku berusaha menenangkan diriku. Toh ada istriku di tempat tidur yang satunya lagi, pikirku. Ternyata Mbak Astuti mau menuangkan lotion ke bagian belakang. Kemudian, aku rasakan dia mulai mengurut. Jujur aku akui, apa yang dikerjakan Mbak Astuti itu telah mampu membuat anganku melayang. Tetapi aku masih berusaha untuk bisa menenangkan diriku.
Lagi pula, semua ini kan atas restu dari istriku sendiri. Lagi pula istriku juga ada di dalam kamar itu juga. Maka tiada yang perlu aku khawatirkan tentunya. Terlebih kalau mengingat bahwa Mbak Astuti itu juga sudah akrab denganku. Namun tahukah istriku, bahwa apa yang Mbak Astuti lakukan saat itu makin lama semakin kuat dalam menciptakan sebuah imajinasi di dalam batinku. Apa yang aku dapatkan saat itu benar-benar melambungkan anganku yang sudah berbulan-bulan tak mendapatkan secara maksimal dari istriku. Aku masih terus berusaha menguatkan diriku, tapi semakin lama semakin sulit bagiku untuk menahan desiran keinginan yang semakin lama semakin menguasai jiwaku. Ketika aku semakin kesulitan mengendalikan perasaanku, Mbak Astuti malahan berusaha merubah posisiku. Cepat-cepat aku menutupinya dengan kedua tanganku. Tapi Mbak Astuti malah berkata, "Santai saja Mas, kita ini bukan baru kenal sebulan 2 bulan. Santailah, biar aku bisa melakukan pemijatan dengan baik dan benar." Ucapnya seraya melanjutkan pekerjaannya. Ketika aku melirik ke arah istriku, dia malah ngasih isyarat dengan mata dan bibirnya, agar aku diam saja. Akhirnya, dengan memejamkan mata, aku biarkan saja Mbak Astuti sesuka hatinya mau apa saja. Semakin lama, aku semakin terbawa ke dalam sebuah suasana yang begitu menjanjikan kesenangan jiwaku. Sehingga karena penasaran, aku pun membuka mataku. Oh my God, seketika itu aku merasa seperti tak kuasa lagi untuk menahannya saat melihat keadaan Mbak Astuti. Bahkan ketika aku melirik ke arah istriku, dia malahan tersenyum sambil memberi isyarat dengan tangannya agar aku mengikuti naluriku saja. Memang saat itu aku semakin penasaran dengan Mbak Astuti yang aku lihat semakin cantik saja di usianya itu. Selanjutnya, seperti dihipnotis, tanganku pun bergerak. Ketika itulah, tiba-tiba saja istriku mengangsurkan setengah gelas minuman ke dekat mulutku, sambil berkata, "Minumlah dulu Mas, biar tidak canggung-canggung lagi." Saat itu aku merasa, kalau tawaran istriku datang pada saat yang tepat, karena aku benar-benar canggung dalam suasana yang seperti itu. Sehingga tanpa banyak pikir lagi, aku teguk minuman itu sampai habis. Aku tahu kalau minuman itu memang sengaja dibawa istriku dari rumah, yang awalnya hanya untuk mengusir hawa dingin, katanya. Tapi aku tak menyangka kalau minuman yang diberikan padaku barusan itu jauh lebih mantap efeknya dari biasanya. Sehingga aku merasa langsung tenang. Aku masih tidak tahu harus bagaimana memulainya. Tahu-tahu Mbak Astuti sudah memulainya lebih dulu, sehingga aku pun mengikutinya saja. Apa yang saat itu dikerjakan oleh Mbak Astuti belum pernah dilakukan oleh istriku selama ini, sehingga membuatku seperti mendapatkan kejutan. Sekuat tenaga aku berusaha untuk tidak bersuara, karena aku masih sadar bahwa istriku ada di dekatku. Mungkin dia sedang mengamati semuanya, yang katanya bisa menjadi obat baginya. Tapi aku semakin lama semakin lupa daratan, akibat ulah Mbak Astuti itu. Entah kenapa, apa yang aku alami saat itu terasa jauh lebih membahagiakan daripada saat dengan istriku. Manakala aku sedang menghayatinya, tahu-tahu Mbak Astuti sudah berusaha untuk menyempurnakannya. Aku memang ingin sekali. Tapi aku merasa harus minta izin kepada istriku terlebih dulu. Aku menoleh padanya. "Sayang?" Hanya itu yang mampu aku ucapkan. Namun tampaknya istriku mengerti bahwa aku minta izin. Istriku malahan memegang pergelangan tanganku sambil mengangguk dengan senyuman manisnya. "Berbahagialah Mas, semua ini memang keinginan aku dan Mbak Astuti." Akhirnya aku pun merelakannya. Entah karena pengaruh minuman itu tadi, entah juga karena aku sudah dirasuki keinginanku sendiri yang sudah lebih dari sebulan tidak mendapatkannya dari istriku, entahlah. Yang jelas aku mulai bertingkah seolah-olah aku takut ditinggalkan oleh Mbak Astuti. Semua ini benar-benar membuatku semakin lupa daratan. Tanpa sadar, aku pun mulai mengungkapkan kebahagiaanku yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sampai-sampai aku keceplosan mengutarakan perasaanku, tanpa menyadari bahwa semuanya itu terjadi di depan mata istriku sendiri. Tapi ketika aku melirik
ke arah istriku, dia malah berkata, "Bebaskanlah ekspresimu, Mas." Ucapan istriku itu tentu saja membuatku semakin bersemangat dalam bekerja sama dengan Mbak Astuti. Sementara itu, istriku seperti sengaja ingin memberikan kebebasan padaku untuk melakukan semuanya itu. Mbak Astuti semakin bersemangat dalam mengantarkanku untuk segera mencapai garis finish. Kulihat istriku meneguk minumannya sambil menonton pertunjukan yang ada. Dia tampak begitu asik menyaksikannya. Hingga setelah sekitar 25 menit berlalu, aku dan Mbak Astuti pun selesai secara hampir bersamaan. Aku benar-benar merasa bahagia sekali ketika itu. Sesaat kemudian tahu-tahu istriku sudah menempati posisi Mbak Astuti. Dengan penuh kasih sayang, aku berusaha memberikan yang terbaik untuk istriku. Benar saja, istriku saat itu benar-benar penuh semangat, melebihi biasanya. Sehingga aku mulai percaya pada apa yang dikatakan oleh istriku. Dia mendadak jadi seorang wanita yang jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa. Pada hari-hari berikutnya, aku mulai percaya bahwa kejadian di villa itu sangat berpengaruh buat istriku. Kemauannya jadi menggebu-gebu terus. Dan pada waktu melakukannya, dia berbisik, "Aku sering membayangkan, Mas, sedang bersama Mbak Astuti. Kalau khayalanku timbul, aku langsung ingin banget, Mas." Itulah ucapan istriku. Dengan kata lain, semua yang telah terjadi di antara aku dan Mbak Astuti itu menjadi semacam obat bagi istriku. Hal itu membuatku senang juga. Lagi pula aku harus mengakuinya secara jujur bahwa apa yang aku dapatkan dari Mbak Astuti itu telah meninggalkan bekas di hatiku, meninggalkan kenangan indah buatku sendiri. Karena itu aku tak menyesali apa yang telah terjadi di villa waktu itu. Hari demi hari pun berputar terus. Aku dengan istriku semakin menyayangi satu dengan lainnya dan semakin bahagialah dalam berumah tangga. Demikianlah kejutan yang diberikan istriku di sebuah villa. Sekian dan terima kasih. Nantikan kisah seru lainnya hanya di channel Remember Me 74. Jangan lupa subscribe.